Mata. Baik, sebelumnya mohon maaf saya beberapa hari ini kok jaringannya hancur lebur. Nggak tahu saya harus ngomong bagaimana. Mungkin karena apa ya, kabar yang tersebar di medsos itu. Jadi mulai imbasnya ke Pulau Sumatera. Nah, untuk absensi sudah sekitar 45 orang. Nah, saya pikir ya sudah bisa kita lanjut ya. Nah, jadi kita tadi sampai baik, sudah bisa kelihatan ya? Cynthia Muhammad Dandi, kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya usahakan semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya dan kalian mudah-mudahan paham. Nah, agroklimatologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur iklim dengan produksi pertanian. Unsur iklim apa saja? Nah, yang umum kita pelajarin selama ini yakni pertama ada radiasi surya matahari, kemudian ada tekanan udara, kemudian angin, evaporasi dan evapotranspirasi, kemudian kelembapan udara, pembentukan awan dan hujan, dan akhir adalah hujan buatan. Yang lalu-lalu ini adalah tugas untuk dilakukan per kelompok. Nah, nanti tugas tidak berdasarkan tentang materi ini, tetapi ada sedikit perubahan. Nah, karena yang lalu saya lihat per kelompok pengerjaannya tidak efisien dalam hal
dari 5 orang dalam satu kelompok. Nah, yang mengerjakannya itu hanya 3 orang, ataupun ada yang satu kelompok cuma dia sendiri yang mengerjakannya. Dia yang nulis kata pengantar, dia menulis isinya, dia menulis daftar pustaka, dan sampai presentasinya pun dia sendiri juga. Nah, jadi terjadi ketidakadilan. Nah, makanya saya pikir tugasnya nanti kita buat per mahasiswa. Nah, saya biasa mengajar di jurusan agroklimatologi. Nah, kalau saya home base-nya berada di IT. Nah, kalau kalian kan jurusannya adalah agri bisnis. Jadi kalau saya di agribisnis, mata kuliah yang saya ampuh pertama sekali agroklimatologi, kemudian kewirausahaan. Kewirausahaan pun jarang itu jumpa dengan anak agribisnis. Kita lanjut lagi. Nah, ini peranan iklim dalam pembangunan pertanian. Pertama sekali, sebagai pengembangan wilayah dan komoditas pertanian, seperti kesesuaian lahan, perencanaan tata ruang, kemudian pembagian wilayah, agroekologi, dan komoditi sistem informasi geografis. Nah, agroklimatologi ataupun unsur-unsur iklim tadi, nah ini kalau misalkan kita di anak agronomi atau anak pertanian, nah unsur agronomi tadi adalah sebagai faktor pembatas dari perkembangan dan penyebaran dari tanaman. Nah, atau sering disebut dengan syarat tumbuh tanaman. Syarat tumbuh tanaman itu terdiri atas pertama sekali suhu yang sesuai untuk tanaman itu tumbuh, kemudian curah hujannya tanaman tersebut menginginkan berapa meter setiap bulannya atau per tahunnya. Nah, jadi dari faktor pembatas tersebut bisa dibuat suatu peta di mana disebut dengan peta penyebaran tanaman. Peta penyebaran tanaman ini, misalkan kita ambil contoh tanaman kakao atau coklat. Kakao, penyebaran tanamannya baik di dataran rendah, nah, sangat sesuai di dataran rendah, tetapi jika masuk ke dataran tinggi dari mulai 700 sampai ke 1900 ke atas, nah ini kurang sesuai. Kenapa? Nah, mungkin salah satunya adalah penyebabnya adalah syarat tumbuh tanaman tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Kalau saya sistem informasi geografis ini ketemunya di semester 7, biasanya sama-sama anak agroklimatologi. Nah, biasa saya membuat peta, saya buat karakteristik kesesuaian lahan, tanaman komoditi tertentu. Nah, jadi dibuat peta tersebut kita mengetahui sebaran tanaman dan di daerah-daerah mana saja tanaman tersebut cocok atau sesuai untuk dikembangkan. Karena selama ini sering menjadi anggapan masyarakat bahwa bakal tanamnya dulu atau bibitnya dulu ditanam, setelah ditanam baru dilihat tingkat kesesuaiannya. Nah, akhirnya menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, tetapi kalau jika dengan pendekatan ilmu sistem informasi geografis, nah ini akan lebih menghemat biaya, kemudian perencanaan dan penentuan komoditi pertanian akan lebih jelasnya lebih baik karena kita sudah tahu di mana peta-peta untuk tanaman tersebut bisa dibudidayakan. Kemudian iklim dalam pembangunan pertanian yang kedua sebagai perencanaan kegiatan operasional budidaya pertanian.
Nah, kita bisa melakukan perencanaan pola tanam, pengairan, pemupukan, kemudian pengendalian hama penyakit, nah dan tentunya panen. Nah, kalau tidak ada informasi ataupun data tentang iklim, ini bisa saja kita salah melakukan penerapan dalam hal budidaya. Misalkan di kondisi misalkan pada saat musim suhu itu tersebut cocok untuk melakukan penanaman, ternyata kita melakukan kegiatan panen. Nah, pola tanam tentunya menginginkan curah hujan yang tinggi. Jika kondisi curah hujan yang tinggi tentunya akan lebih memudahkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Oh ya, silakan jika ada yang ingin bertanya atau juga menceritakan pengalamannya tentang iklim, silakan saya tidak batasin karena waktu kita juga nggak sedikit kali, banyak waktu kita. Nah, saya berharap dengan belajar secara online, kemudian kita tidak terbatas pemikiran kita. Jangan karena online yang dibatasin oleh waktu, akhirnya lah sebentar lagi mungkin Bapak ini selesai. Kalau sudah selesai, bisa kita kegiatan lain. Nah, jadi dengan waktu yang sedikit, saya berharap maksimalkanlah kesempatan tersebut. Silakan ya, jika nanti ada yang mau memberikan pertanyaan atau saran. Kemudian yang ketiga, iklim dalam pembangunan pertanian digunakan sebagai analisis sistem pertanian atau juga sering disebut dengan peramalan. Nah, tetapi umumnya kita kalangan akademis menyebutnya dengan analisis sistem pertanian. Seperti contohnya daya dukung tanah, kemudian ramalan produksi, kemudian pendugaan potensi hasil dan produktivitas pertanian. Nah, dengan biasa petani jika menanam tanaman tentunya ingin mengharapkan potensi dan produktivitas tanamannya tersebut tinggi. Harapan tersebut pastinya didukung oleh pertama sekali daya dukung tanah tersebut atau juga kebutuhan akan sarana dan prasarana. Tetapi karena kita bicara tentang iklim, pasti kita bicara tentang daya dukung dari lingkungan tumbuh tanaman tersebut. Daya dukung tumbuhan tersebut yakni pertama sekali adalah tanah, kemudian iklim. Lanjut kita yang keempat, yakni pengelolaan dan konservasi lahan, tanah, dan air. Iklim salah satunya tadi adalah curah hujan. Nah, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tingkat kesuburan tanah menurun, umumnya pada lahan-lahan pertanian. Kenapa demikian? Karena lapisan atas atau yang sering disebut dengan lapisan topsoil dengan terjadinya curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanah tersebut akan terbawa atau tercuci atau juga disebut dengan erosi sehingga lapisan tanah tersebut menjadi kurang tingkat kesuburan tanahnya. Nah, pada daerah-daerah curah hujan yang tinggi, ini bisa kita petakan bagaimana kondisi tingkat kesuburan tanahnya, dilihat dari pH-nya, kemudian bahan organik tanahnya, dan ataupun juga makhluk hidup yang ada di tanah. Terakhir, iklim dalam bidang pembangunan pertanian ditujukan untuk menunjang kegiatan penelitian, komoditas sumber daya lahan, serta pengkajian teknologi pertanian, terutama dalam merumuskan atau menyimpulkan hasil
Nah, jadi kegiatan penelitian komoditas sumber daya lahan, nah ini dari mulai penerapan mesin-mesin pertanian, kemudian penerapan misalkan pola jarak tanam atau juga paritas-paritas yang diuji. Nah, ini dapat dilihat ataupun dapat dibandingkan dengan iklim dalam pembangunan pertanian. Kenapa demikian? Nah, biasa alat yang diciptakan, misalkan traktor, nah kenapa bannya mesti kalau kita lihat bannya itu ban biasa kalau misalkan digunakan dalam kegiatan aktivitas jalan, tetapi setelah sampai nanti ke lokasi pertanian, nah ini akan dirubah menjadi bentuk besi yang melingkar atau disebut dengan apa ya, kalau kita bilang semacam seperti apa? Alah, apa saya bilang namanya? Nah, itu punya fungsi dan tujuan sendiri. Kenapa demikian dibuat? Nah, tentunya agar memudahkan pemecahan tanah atau juga saat pengambilan tenaga untuk menarik bajak di bagian mesin tersebut. Silakan ada yang bertanya. Epri Wahyuswan Syahputra. Epri Wan Saputra. Silakan jika ada yang bertanya. Cynthia? Cynthia, silakan. Atau suara saya terlalu kecil, samar-samar, gitu biar saya besarkan suaranya. Dayu 36 silakan, kalau ada bertanya atau mengenai perkuliahan juga silakan, nggak terbatas pada materi. Nilai standar kita A, B, C, D, E, ya. Di luar itu nggak ada lagi sepertinya. Aditya Armansyah silakan. Kalau mau curhat juga bisa. Pak, kenapa semester lalu nilai saya jelek? Nah, bisa juga kita tanyakan, Pak, kenapa nilai saya bagus? Nggak ada masalah. Nah, kita buka klinik, kalau klinik pertanian, nah seperti itulah klinik pertanian. Akmal Maulana, silakan. Saya sambil menghafal dulu. Karena sudah hampir 6 bulan saya pun tidak datang ke kampus. Saya banyak aktivitas online, sedikit online, rapat online. Kangen juga lihat kampus sih sebenarnya. Ruangannya banyak berubah atau tidak, pimpinannya banyak berubah atau tidak. Berapa kali sudah pada ke kampus? Muhammad Dandi, sudah pernah ke kampus Muhammad Dandi? Sudah, Pak. Berapa kali Dandi? Sekitar 6 kali ada, Pak. 6 kali. Pembayaran uang BPP aja, Pak, ke sana. Oh, 6 kali selama 6 bulan ini atau setahun setengah? Setahun setengah itu, Pak. Setiap ada pembayaran BPP. Kalau nggak bayar mungkin nggak ke sana ya. Enggak, Pak. Ya, seperti inilah memang kondisi kita. Kalau dulu mungkin bosen ya di kampus ya. Sekarang malah bosen di rumah. Tapi ya sabarlah, mudah-mudahan ada di beberapa universitas memang yang sudah mulai tatap muka. Ya, alhamdulillah kalau tatap muka itu ya sudah lebih ini, lebih apa ya? Biasa kalau kita lama nggak ketemu dengan orang gitu, ketemu kan rasanya itu kan gimana gitu ya. Jadi cara belajar kita pun jadi semakin semangat. Nah, seperti itu. Sudah pada mengisi KRS semua ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah diambil kan mata kuliah dengan teori dengan prakteknya sudah kan? Sudah, Pak.
Ya, saya berharap jangan sampai pisah karena itu satu paket. Memang kalau Zoom ini enaknya kita ini aja cerita-cerita, ya kan. Kalau untuk belajar penting kayaknya kalian dengarkan. Kalau cerita ya sedap kali. Tapi sebelumnya Pak, Silakan Dayu gimana? nah, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga Bapak pun tak kenal tak sayang ya kan. Kami pun begitu juga Pak. Oh iya, karena terpotong tadi sudah 10 menit saya kenalan. Karena terpotong sinyalnya tadi tiba-tiba kok nggak bisa ngapa-ngapain saya. Entah kenapa dari sinyalnya itu. Atau punya saya aja mungkin ya. Ayolah kita selesaikan ya sikit baru kita kenalan ya. Nah, setelah ini selesai kok nih. Oke, 2 lembar lagi selesai kita. Sedikit aja ya. Nah, jadi selesai ini baru kita kenalan. Kita lanjut sedikit ya. Baik, kita lanjut sedikit sebelum kita kenalan. Nah, ini bagian dari informasi iklim sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan daya dukung wilayah untuk menetapkan strategi dan arahan kebijakan pengembangan wilayah. Pertama sekali tentang pola tanam, kemudian cara pengairan, dan yang terakhir pembagian wilayah agroekologi dan komoditi. Ini adalah bagian dari ruang lingkup pertanian. Tetapi jika kita bicara tentang pertanian di masa kini, nah ini sangat bertolak belakang. Petani itu bagaikan orang yang tidak punya teman, punya temennya nanti saat waktu pas kampanye, saat musim caleg, itulah baru banyak temennya. Temennya datang memberi janji-janji, nanti kalau terpilih saya akan saya kasih ini, saya kasih itu, saya kasih ini, macam semuanya. Tapi setelah jadi, dilupakan petani tersebut, dan akhirnya kembali lagi lah petani tersebut. Tidak mengetahui cara pola tanam yang digunakan, cara pengairannya bagaimana, ada nggak wilayah yang dibagi dalam hal komoditi. Nah, ini menjadi sangat riskan. Padahal ini adalah bagian dari peran pemerintah. Nah, pola tanam yang dimaksud bagaimana? Nah, jika sumber informasi didapat, misalkan BMKG sudah mencatat data dari 20 tahunan, nah ini kan sudah tahu bisa diprediksi ya untuk bulan depan, bulan yang akan datang. Nah, ini kapan bisa mulai tanam atau juga kapan mulai panen atau juga kapan mulai memberikan pemupukan. Nah, tetapi itu tidak ada informasi yang disampaikan baik secara tertulis ataupun secara lisan kepada petani. Informasinya ada kalau misalkan pejabat yang minta. Selebihnya tidak ada ataupun pas kalau ada proyek. Kepentingan klimatologi yakni sebagai cuaca atau iklim dalam menentukan pertumbuhan, perkembangan, produksi tanaman, panen dan pasca panen. Tetapi manusia belum dapat melakukan modifikasi iklim dalam skala makro atau skala luas. Modifikasi iklim yang dimaksud bagaimana? Misalkan curah hujan. Bisa nggak dimodifikasi dalam satu kabupaten pada bulan sekian, tanggal sekian, bisa dilakukan hujan. Nah, ternyata agak susah. Tetapi dalam skala mikro, misalkan rumah kaca, ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pengaturan ataupun modifikasi iklim. Selesai, kita balik ke perkenalan. Kita mulai dari mana, Dayu? Saya dulu, saya kayaknya sudah saya dikenalkan ya. Iya Pak. Dari mana? Saya atau kalian? Bapak dulu lah Pak, baru kami. Kayaknya saya udah 2 kali kenalannya. Karena tadi Pak terpotong Pak. Oh gitu. Ya, Dari nama ya, nama saya Mukhtar Yusuf. Nah, kemudian pendidikan saya waktu S1, saya mulai tahun 2005, berakhirnya tahun 2019.
Kalau saya hitung-hitung 3 tahun 8 bulan sebenarnya, nggak nyampe 4 tahun sih. Nggak nyampe 4 tahun saya selesai. Entah salah nggak kayak mana dosennya saya kemarin kok bisa dikasih cepet saya. Nah, jadi saya berharap karena saya yang ngajar 3 tahun 8 bulan, yang diajar tentunya bisa 3 tahun 6 bulan, 3 tahun. Nah, iya kan? Yang ngajar ya 3 tahun 8 bulan. Masa yang diajar bisa 5 tahun? Jangan gitu lah. Amin Pak, amin. Ya kan? Logikanya gitu ya kan? Nah, kemudian saya lanjut kuliah S2 saya tahun 2012 itu. Nah, 2012 saya lanjut di USU. Masa itu di USU, aduh, karena kuliah sambil kerja, akhirnya saya tamatnya 4 tahun. 2016 saya baru bisa menyelesaikan kuliah. Kalau itu jangan ditiru, karena S2 itu minimal 2 tahun. Jadi saya kelebihan 2 tahun. Iya kan? Nah, kalau itu saya nggak menyarankan lah untuk ditiru. Nah, jadi kalau kalian ingin melanjut kuliah, selesai S1, lanjut terus kuliah S2. Pertimbangannya seperti ini. Kalau kita selesai S1, kita lanjut S2 kan masih fresh, masih segar kita kan. Pemahaman tentang materi, kemudian tentang teori-teori ataupun dengan praktisi itu kan masih ingat dalam benak kalian. Jadi kalau lanjut kuliah akan memudahkan daya dukung kalian untuk mempercepat selesai kuliah. Saya sarankan kalau nggak ada biaya Pak, jangan takut. Saya dulu pun kuliah nggak ada biaya. Yang penting pas ada rezeki itu pas-pasan, pas mau bayar ada uang, pas mau ujian ada yang dibayarkan, ya kan? Karena emang ya Allah itu memberi rezeki seperti itu. Saat kita menuntut ilmu, rezeki tadi pas. Tapi saat nanti kita sudah nggak menuntut ilmu, rezeki itu ya disesuaikan juga dengan ini. Karena orang tua saya cerita seperti itu. Waktu menguliahkan saya, ya alhamdulillah katanya bisa orang renovasi rumah, orang tua saya juga bisa. Giliran saya tamat, ya untuk makan ya pas, untuk makan ya ada, ya pas lah untuk berdua. Seperti itu rupanya konsep rezeki. Jadi jangan takut kalau cerita tentang menuntut, takut kalau nanti kuliah nggak punya biaya. Apalagi sekarang tuh banyak tuh kalau misalkan mau keluar negeri banyak bantuan untuk kuliah keluar negeri. Cuman ya syaratnya ya harus minimal bahasa Inggris. Kalau misalkan apa ya nilai standarnya itu 6 ya bisa dapat lah minimal percakapan bisa. Nah itu banyak sekali tuh kerjasama misalkan dengan Vietnam, dengan Malaysia, dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau juga dari Lembaga Keuangan LPDP. Nah, tapi kalau dari UMSU, setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Jadi ya saya berharap ya makin jadi termotivasi lah kalian. Nah, mulai kuliah S3, saya mulai kuliah di tahun 2019. Nah, saya ambil di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi 2019 ke sekarang sudah jalan 2 tahun ya atau 2 semester. 2 semester tersebut saya mengalami online juga macam kalian. Saya kuliah S3 juga online. Gimana juga? Saya ngajar juga online ya gitu lah memang keadaannya kan. Kayak gitu memang keadaannya gimana lagi. Dan saya bersyukurnya kemarin waktu pas 2019 bulan 3, ingat kali saya tuh tanggal 18, nah, kita tanggal 21 harus masuk ke Malang. Karena di perjanjian kuliah kita itu setahun
hanya 6 bulan, nah kita datang ke sana hanya 2 minggu, jadi 14 hari kita di Malang. Jadi sudah kita siapkan tiket, penginapan, lengkap lah. Tanggal 18 itu kita akan berangkat. Nah gitu, paginya mau dapat berangkat, malamnya dapat WA grup dari Universitas Muhammadiyah Malang, bahwasanya UMM lockdown. Kalau lah kami berangkat sampai sana apa nggak bisa pulang, apa jadinya kayak gimana ya, kok bisa pulang ya kan? Karena yang di Surabaya ataupun khususnya di Jawa Timur, ternyata di UMM lah pertama sekali kena COVID. Jadi salah satu mahasiswa dan dosennya itu, mahasiswa yang meninggal, dosennya positif, itu ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi bersyukur sebelum kami berangkat sudah dikabarin. Nah, jadi ya kalau dari finansial saya ceritakan bukan ini ya, bukan apa ya. Tapi sedikit kalau finansial ya sudah saya siapkan sekitar 8 juta. Nah, berarti kalau dikalikan 4 semester itu sampai sekarang sudah 32 ya. Plus uang kuliah 11,5. Dulu waktu sebelum kuliah sanggup nggak. Alhamdulillah Tuhan tuh cerita lain kan. Karena ada lockdown, jadi belajar dari rumah. Saya pikir ya menghabiskan 1 juta pun nggak apa-apa juga ya, namanya di rumah kan. Untuk paket, untuk ini ya, ketimbang ke sana udah jelas kan sekian juta. Nah, itulah mungkin sedikit apa ya, hikmah dari online tadi. Karena waktu pas mulai kuliah selalu saya berpikiran sanggup tidak sanggup ya. Sanggup nggak ya, sanggup nggak. Rupanya Tuhan bercerita lain. Nah, jadi 10 menit lagi waktu tersisa. Silakan kalau ingin ada ini, mau nanya-nanya lain. Kan sudah perkenalan ya. Kalau rumah saya di Stabat. Nah, kalau yang ada di Stabat, kalau mau main-main atau ngajak ngumpul-ngumpul nggak apa-apa juga, silakan. Jadi kalau ngumpul-ngumpul kan nggak mesti ngerumpi ya, bisa juga kita diskusi baik mengenai perkuliahan atau juga tugas-tugas. Ya saya buka aja, orang saya pas mungkin rumahnya Pak saya Stabat di mananya, dekat ini Pak, belakang Masjid Raya, ya sudah nanti kita tetangga pula. Kan bisa ke rumah ya kan, bisa belajar ataupun juga ada bahan-bahan bacaan saya bisa saya bagi. Tujuannya apa? Ya biar kalian mempercepat selesai kuliah. Makin lama selesai kuliah, makin lama juga apa ya? Kalau dibilang makin lama kuliah, tapi karena saya nggak ngerasain lama, jadi saya nggak tahu perasaannya gimana ya. Saya tahunya selesai itu 3 tahun 8 bulan, jadi saya nggak pernah apa yang nanya, nggak pernah kerasa saya gitu ya. Saya tahu kalau semakin lama kalian tamat, tentu biaya akan bertambah. Nah, memang kuncinya seperti itu. Rajin bertanya, diskusi dengan teman sekelasnya atau juga kakak kelas. Nah, kakak kelas misalkan diskusi dalam hal mata kuliah yang semester ini. Kakak kelasnya pasti kan dia naik ke atas, pasti kan punya bahan-bahan mata kuliah yang semester ini kan. Jadi kalau saya dulu sering nanya-nanyakan tugasnya, tujuannya bukan copy paste ya. Nah, setidaknya kita punya arah untuk membuat misalkan makalah, seperti ini. Berarti kalau kita membuat misalkan kakak kelas yang ngambil tanaman kakao, kita ngambil tanaman karet. Alur ceritanya tetap sama dengan punya kakaan kelas. Itunya terkadang kita menulis itu nggak pede, jadi kita butuh punya orang untuk gaya ikutan alur ceritanya tadi. Itu Nugra Anggraini, Muhammad Anfazir, ya kan, cepet-cepet lah, jangan lama-lama.
Kemudian kalau ada Iya. Oh ya Pak, gimana? katanya nggak bisa lagi Pak di UMSU tamat 3,5 tahun Pak. Kenapa nggak bisa? Iya, saya dengar-dengar gitu Pak dari senior-senior ini. Kemarin kan pas baru masuk langsung saya tanya-tanya nih kan Pak. Ya kamu buatlah 3 tahun kalau nggak bisa. Bukan gitu Pak. Berarti seniornya nggak bisa itu mungkin. Enggak, kemarin katanya nggak bisa lagi deh, soalnya di UMSU ini paket apa udah paketan ini KRS-nya, Oh, jadi udah nggak bisa paketan lagi. ya. Iya, cuman ya makanya saya nanya ke Bapak. Iya, saya banyak sih udah nggak tinggal di kampus karena lockdown ini, jadi aktivitas banyak di rumah. Nah, kalau dulu maksimal misalkan SKS yang kita sudah membawa 155, nah 155 kita kan bisa apa ya sudah bisa menyelesaikan. Nah, kalau sekarang kan sepertinya dia berjalan ya. Kalau misalkan semester 3 kalian harus membawa ini nih seperti itu ya. Nah, membawa mata Iya Pak, kuliah kan udah misalkan paketan semua 21. Pak. Nanti tambahnya ada sekian gitu ya. Ya wajar lah mungkin. Ya kalau gitu ya alhamdulillah nggak ada yang nyaingin saya. Kalau bisa 3 tahun setengah kalah nanti saya kayak gitu. Ya saya pikir ya nggak ada masalah. Nah nggak ada masalah itu. Yang penting selesai kemudian memuaskan nilainya. Nah selain itu aktif aja juga di organisasi. Saya dulu aktif kok juga di organisasi. Tahun 2000 berapa itu saya terakhir tuh ya? 2008 2009 itu saya masih menjabat ketua IMM itu saya menjabat. Gitu selesai jabatan ya udah wisuda kan ya udah wis lah ya udah selesai nggak ada lagi ini jabatan. Jadi saat jadi komisariat di situ saya menyelesaikan perkuliahan. Nah enak juga di saat jadi bos menyelesaikan perkuliahan tuh enak tuh. Banyak anggota staf-stafnya yang bantu. Kabit ini bantu redaksi ini, kabit ini bantu, yuk saya butuh besok nyiram tanaman, nah, datang. Nah, jadi ya mungkin hikmahnya seperti itu ya. Nah, kalau saya pikir ya tetap tetap penelitian, kemudian organisasi ya tetap jalan, nggak ada kendala kok. Kita buat kegiatan nanti carikan adik-adikan yang bisa melihat tanamannya. Melihat aja lah ya. Kalau saya nggak mungkin sampai dia ngamatin. Kalau ngamatin tinggi jumlah daunnya udah nggak sinkron nanti. Karena saya punya data, jika dia ambil lagi datanya bisa beda. Nah, ya kok sama pemahamannya dia tentang cara mengukur tinggi tanaman, jumlah daunnya. Saya minta hanya ngerawat aja, lihat kalau ada hewan ternak yang masuk diusirkan itu saja. Nah, kurang lebih seperti itulah lika-liku saya di UMSU dulu. Gimana? Ada lagi waktu kita nggak banyak. Mungkin nanti kalau sudah apa ya langsung habis ya saya mengucapkan ini aja. Selamat bergabung di mata kuliah ada agroklimatologi. Jika misalkan tadi saya bilang kalau ada kendala di perkuliahan, baik itu di praktikum agroklimatologi atau juga di teori, silakan konfirmasi ke dosen ataupun asisten yang bersangkutan. Jika ada masalah dengan saya di teori, berarti selesaikan dengan saya. Jika ada masalah dengan asisten, ya selesaikan dengan asisten. Intinya di masa sekarang ini, kalau ada masalah, kita komunikasikan dengan baik-baik, ya tentunya hasilnya juga akan baik. Jangan ada masalah didiam-diamkan. Nah, akhirnya selesai perkuliahan keluar nilai baru komplain. Nah, ini baru nggak bisa lagi kita bilang ya. Yang lalu saya kejadian seperti ini. Dia tidak ikut UTS, hanya ikut UAS, perkuliahan ikut. Nah, waktu saya konfirmasi di UTS, nggak ada respon.
Nah, selesai di UTS, saya buat merangkum nilai, ketahuanlah kalau UTS-nya tidak ikut ya. Saya tanyakan, kamu ikut UTS? Karena kan gampang sih ngecek soal tuh, misalkan nama Muhammad Dandi, kita sort aja dia tahu tuh kapan terakhir ngirimkan file, kapan percakapan sama saya, ya kan tahu kan. Jadi saya tanya, sumpah Pak, demi Allah saya ngirim Pak, katanya. Demi Allah saya kirim Pak. Ya udah saya buka percakapannya. Yang ini. Dan lain omongannya nggak demi Allah lagi kata dia. Ya maksud saya waktu pas kemarin saya konfirmasi jika memang belum ada ujian biar disusul gitu. Bukannya saya mau langsung menyalahkan dia, kan tidak kan. Tapi kalau udah ujian akhir semester baru memasukkan nilai UTS kan nggak mungkin lagi. Nilai UTS sudah masuk, iya kan? Nah, kadang itu jika misalkan kalian lah alasannya handphonenya rusak, hilang, kan bisa konfirmasi ke kawannya, tolonglah jangan sampai ketinggalan saya ujian. Kan seperti itu ya Muhammad Anfazir ya. Kita ada tanggung jawab setidaknya ya mengusahakan bagaimana caranya agar kita bisa mengirimkan tugas. Karena kita tahu risikonya kalau kita nggak mengirimkan tugas ya pastinya nggak ada nilai. Saya nggak ada masalah saya kirim misalkan tugas si A yang ngirimkan si B, nggak ada masalah kan. Yang penting isi dalamnya beda, bukan isi dalamnya sama, itu yang jadi masalah. Mungkin itu saja ya pertemuan singkat kita lanjut minggu depan. Oke, dengan mengucapkan lapat alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih ya.